يا واسع الكرم يا ربي بالصلاة مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد والطريق برب وبالآجمين يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم نبينا آخر عليه ولا أحد أكبر فيكم إلا منه ولا آمين يا ربي المصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبنا يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى وصلنا واغفر لنا مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. تقرب إلى الله على دينه وكل نبي صالح وإلى حضرة النبي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نية أن الله يفتح علينا فتوحا العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى نية أن الله يفقهنا في الدين ويعلمنا لمعلمنا وشيخنا ويرزقنا يا الله رزقا حلالا طيبا ويغفر ويرحم أحيانا وأمواتنا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jamaah sholat subuh Masjid Al-Maksum yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, sekian kalinya atas izin Allah perkenankan kembali perjumpaan kita, dan atas izin Allah alhamdulillah kita masih diberikan kesempurnaan berbagai macam nikmat-nikmatnya. Di antaranya yang patut kita syukuri, Allah berikan kita nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan yang terpenting adalah nikmat untuk dimudahkannya kita menjalankan ibadah. Allah ringankan kaki kita,
Allah mudahkan niat kita untuk sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita kiranya menjadikan kita kembali yang bersyukur. Semoga kelak kita menjalankan ibadah sampai kita mendapatkan husnul khotimah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tersampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad jamaah yang dimuliakan Allah. Hari ini kita akan membahas fikih. Berhubung kita telah berada di bulan Dzulqa'dah dan akan memasuki bulan Dzulhijjah, salah satu di antara dua bulan sekarang dan bulan yang akan datang, bulan Dzulhijjah, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, di antaranya adalah bulan Rajab, dan satu lagi bulan Muharram. 4 bulan ini Allah muliakan karena memiliki keistimewaan. Kalau dahulu mereka cara memuliakan bulan-bulan yang 4 tersebut diharamkan berperang, haram berperang. Tapi ada ayat suci Al-Quran yang dimaknai secara umum, artinya umum, yang menjelaskan tentang 4 bulan yang dimuliakan. Terdapat dalam surat At-Taubah, inna iddata syuhuri indallahi isnata asyara syahra yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12, yaitu hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan, yaitu bulan yang tadi saya sebut. Dan kemudian ayat selanjutnya, fala tazlimu fihinna. Kalau seandainya kalian berada di bulan-bulan tersebut, fala tazlimu, jangan sekali-kali berbuat aniaya, berbuat zalim. Ya. Kalau dulu dimaknai dalam tafsirnya nggak boleh berperang, haram hukumnya. Sementara ulama-ulama sekarang, para tabi'in, para orang-orang soleh mengartikan ketika kondisi tidak ada peperangan berarti fala tazlimu minna min anfusakum. Di situ nggak boleh menganiaya, berarti kita ya wajib hukumnya, dilarang hukumnya, dan wajib hukumnya kita menjalankan berbagai macam ibadah di bulan mulia tersebut. Dan kemudian dilarang keras sekali kita menjalankan perbuatan dosa. Berbuat baik, pahalanya dilipat gandakan. Berbuat dosa, dosanya juga dilipat gandakan saat kita berada di bulan-bulan mulia tersebut. Dan umumnya bulan-bulan mulia tersebut memiliki syiar-syiar tertentu. Seperti di bulan Rajab ada syiar kita diperintahkan untuk puasa, boleh kita puasa. Kemudian di bulan Muharram ada syiar, kita sangat dianjurkan untuk menyantuni anak yatim. Kemudian di bulan Muharram juga kita boleh puasa. Di bulan Dzulqa'dah ini juga ada syiar di sini. Ibadah amal-amal soleh kita tingkatkan. Dan kemudian di bulan Dzulqa'dah di sini juga kita diperintahkan untuk memperbanyak talbiyah, zikir, tahlil, tahmid. Dan nanti ketika memasuki bulan haji lebih banyak lagi syiar-syiar agama. Di antaranya kalau kita mampu, kita diperintahkan untuk berangkat pergi haji. Ya, barang siapa yang punya kemampuan tapi nggak berangkat pergi haji maka berdosa. Karena haji itu salah satu di antara rukun agama. Ya, man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang istita'ah punya kemampuan pergi tapi nggak pergi maka berdosa. Kemudian ada syiar juga di situ adalah hari raya kurban. Ada syiar sebelumnya kita diperintahkan untuk puasa, disunahkan untuk puasa tanggal 8 puasa Tarwiyah, tanggal 9 kita puasa Arafah. Kemudian setelah itu
Bagi jamaah kita yang pergi haji saat itu, mereka berada dalam suatu tempat yang sama, yaitu wukuf sebagai tanda keabsahan ibadah haji mereka, yaitu wukuf di Arafah. Kemudian kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka kita disunahkan, dianjurkan untuk sama-sama kita pergi ke lapangan, ke masjid, menjalankan ibadah sholat yang disebut sholat Idul Adha. Dan selepas sholat kita juga diperintahkan ada syiar lagi, ya, bagi yang mampu kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Ada berapa jenis hewan kurban? Hewan kurban di situ dalam bahasa fikihnya hewan ternak. Hewan ternak yang telah ditentukan oleh Nabi. Tidak semua hewan ternak boleh dikurbankan. Di antaranya adalah yang utama untuk dikorbankan itu adalah unta. Unta. Ya, ranking pertama kurban yang afdal adalah unta. Satu orang. Boleh berserikat 7 orang. Afdalnya satu unta satu. Dan unta yang dikurbankan dengan syarat-syarat syariah. Kalau unta wajib hukumnya alaihi khamsah sana min umri. Wajib hukumnya dia itu 5 tahun memasuki tahun ke-6. Minimal 5 tahun dan memasuki unta. Dan di bawah unta afdal juga kita berkurban apa? Sapi. Ya. Dan afdalnya sapi 1 orang 1 jiwa. Dan boleh, ya, berserikat menjadi 7 orang. Itu maksimal. 6 boleh, 5 boleh, 3 boleh, 2 boleh, ya, 1 afdal. Jadi 7 bukan patokan, harus 7. 7 itu adalah batasan maksimal. Kalau kita bertiga patungan cukup beli sapi, maka itu lebih afdal ketimbang ber-7 orang. Punya duit cukup beli sapi 1, itu lebih afdal ketimbang 7 orang. Dan sapi juga terikat umurnya dengan syariat, oleh syariat. Kalau sapi yaitu berusia berapa tahun? 2 tahun, minimal 2 tahun dan memasuki usia ketiga. Ya. Di bawah sapi kita juga diperintahkan berkurban, termasuk hewan kurban min bahimatil an'am dalam Al-Quran. Termasuk hewan kurban adalah yang pertama adalah yaitu al-qibas, domba. Domba yang memiliki bulu banyak. Dan domba punya keistimewaan ketimbang kambing-kambing Jawa. Kalau domba itu minimal 6 bulan masih dibolehkan. Kalau tidak ditemukan usia 1 tahun, nggak harus memasuki tahun kedua kalau domba. Usia 1 tahun. Kalau tidak ditemukan usia tahun 6 bulan masih dibolehkan dengan catatan kambing domba. Ya, domba sama kambing Jawa beda. Kalau kambing Jawa jenggotnya dong yang banyak. Kalau kambing domba mulai dari kaki-kakinya semua pokoknya bulu semua. Itu yang disebut kambing domba. Kambing yang dulu menjadi syiar Nabi dan para sahabat dipergunakan untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian kalau kambing Jawa maka terikat juga dengan usia dalam syariat, yaitu usianya adalah dia 1 tahun dan memasuki tahun kedua. Minimal 1 tahun dan memasuki tahun kedua. 6 bulan, 8 bulan, 7 bulan nggak sah kalau kambing Jawa. Tentang kambing domba masih dibolehkan dengan catatan tidak ada pilihan lagi usia 1 tahun, tapi masih dibolehkan 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, sampai 10 bulan. Dan usia 1 tahun sudah cukup, nggak harus memasuki usia tahun kedua. Ya, bahkan setahun kurang berapa hari saja masih dibolehkan kalau domba. Makanya lebih aman domba. Kenapa? Karena kambing Jawa ada juga terkadang fisiknya menipu usia. Hakikat fisiknya itu seperti 1 tahun, tapi usianya sebenarnya belum genap 1 tahun. Berdosa Pak Ustaz, berdosa panitia kalau beli domba kayak gitu, kalau beli kambing kayak gitu. Kan kita nggak tahu Pak Ustaz, ya tanya kepada pengurus. Tanya usianya udah berapa nih kambing Jawa. Udah setahun lebih, yang benar iya enggak, yang dosa dia nanti. Kalau seandainya ternyata bohong, ternyata yang dosa dia.
Kenapa demikian? Karena memang menurut para ahli usia hewan yang ditentukan untuk dikorbankan seperti domba, seperti kambing dibatasi usia 1 tahun, boleh 6 bulan. Karena memang usia seperti itulah usia yang daging enak dimakan. Ya. Kalau kita ke Tegal tuh ada yang namanya balibul. Apa tuh bulan? Bawah 3 bulan. Itu bukan kambing Jawa, kambing domba. Karena kalau yang namanya kambing Jawa 3 bulan itu gak enak. Kalau kambing domba enak. Ya. Ada di bawah 5 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Itu enak kalau kambing domba. Sekalipun masih bayi, ya 3 bulan. Kalau untuk dikonsumsi nggak apa-apa. Tapi untuk korban 3 bulan nggak boleh. Nggak boleh, belum memenuhi syarat. Ya, jadi kalau kita mau tahu di Tegal atau tempat apa namanya sate-sate Tegal yang ada di Jakarta, kenapa di usia 3 bulan kambing itu enak? Karena memang kambing domba itu bukan kambing Jawa. Kemudian Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, qala mu'allif hadzal kitab nafa'ana bihi wa bi'ulumihi, bahwasanya ma'amila adamin, tidaklah seorang anak Adam beramal yauman nahar, pada hari nahar, ya, yudohi, dia berkorban bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak yang disyariatkan untuk dikorbankan, bila melainkan nanti hewan ternak itu ormuhu, tanduknya, ya, asbaruhu, kukunya, sya'ruhu, bulu-bulunya, nanti dia akan menjadi saksi pada hari kiamat. Maksudnya menjadi saksi adalah menjadi saksi kebaikan buat orang yang berkorban. Di lain hadis bahwa hewan kurban yang kita sembelih nanti dia nanti akan jadi nafkah, akan jadi kendaraan buat kita. Bahkan jamaah rahimahumullah, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah setiap hewan kurban, bulu-bulu hewan kurban itu akan menjadi kebaikan? Yang maksud saksi itu akan menjadi membawa kebaikan buat kita. Ya, kullu sya'ratin hasan, setiap satu bulu dihitung satu kebaikan. Bahkan di riwayat lain, kullu sya'ratin hasan asyra hasanah, 10 kali kebaikan. Jamaah rahimahumullah, onta ada bulunya sekalipun gak banyak. Sapi juga ada bulunya sekalipun cuma buntutnya doang yang berbulu. Ya. Kambing Jawa juga begitu, sekalipun yang banyak cuma jenggotnya doang yang bulunya. Tapi kalau domba begitu banyak bulunya. Sehingga zaman dulu yang namanya di kita itu, orang lebih banyak kurban itu domba. Kalau di kampung-kampung itu, ya, di kampung-kampung jarang sapi, rata-rata domba. Ya, maaf. Karena apa? Karena seseorang yang berserikat 7 sapi dengan yang berkorban 1 domba, itu lebih afdal berkorban 1 domba ketimbang berserikat 7 sapi. Ya. Tapi kalau kita berkorban 1 sapi dengan orang yang berkorban 1 domba, lebih afdal 1 sapi. Tapi kalau berserikat, ya, patungan 7 dengan 1 domba, lebih afdal domba. Ya Pak Ustaz, kata sapi di Al-Masuk, ya jangan juga, ya. Jangan juga nanti mentang-mentang afdolnya kita kok kambing 1 atau domba ketimbang patungan sapi, ya jangan juga. Pada hakikatnya ada kaidah fikih lain, adalah maslahah wal manfaat, yaitu asasnya manfaat dan maslahat. Maksudnya apa? Maksudnya daging sapi lebih banyak, berarti itu tadi, dan masyarakat sekarang yang membutuhkan daging itu lebih banyak, berarti ya boleh jadi pahalanya itu bisa melebihi pahala yang dikatakan Nabi tadi. Karena zamannya berubah. Jamaah rahimahumullah. Artinya apa? Artinya ya sama aja. Hadirin jamaah rahimahumullah. Kemudian Rasulullah juga memberikan ancaman-ancaman. Ada ancaman-ancaman orang-orang yang nggak berangkat pergi haji padahal dia mampu. Ancamannya adalah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa insya'a mata Yahudiyan wa insya'u Nasraniyah. Kalau dia mati silakan pilih Yahudi atau Nasrani. Jadi dia mampu pergi haji nggak pergi. Kemudian meninggal dunia tahun itu. Kemudian dia mati tahun itu. Matinya itu pilihannya cuma 2 agama, Yahudi atau Nasrani. Hukumannya berat. Ya Allah ya Rabbi.
Bahkan dikatakan dalam hadis lain, "Famata maitatahu jahiliyah, jahiliyah, matinya mati jahiliyah." Mati jahiliyah. Kalau kurban juga begitu. Man kana lahu sa'ah, barang siapa yang punya keluasan rezeki, falam yudhi, tapi enggak berkurban, saat datang hari raya kurban, fala yuqarribanna musalla hadza, maka jangan sekali-kali mendekati musala ini. Enggak boleh kita dekat-dekat musala. Imam Nawawi dalam kitabnya Bil Majmu' Syarhil Muhadzab mengatakan bahwasanya yang dimaksud jangan dekat-dekat musala ini artinya ya, ada kebencian tersendiri. Allah membenci, Nabi kita membenci, Nabi kita sangat tidak suka, bahkan sampai kepada ghadabun syadid, kebencian yang amat sangat ketika ada orang mampu berkurban tapi tidak berkurban. Bahkan dikaitkan dengan hadis ini dan firman Allah, fasolli wanhar, inna a'tainakal kautsar, fasolli li rabbika wanhar. Dikaitkan dengan ayat ini. Sesungguhnya aku telah berikan kenikmatan yang banyak bagi kalian. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan buat kalian. Maka dengan kenikmatan itu hendaklah sholat dan berkurban. Makna kurban perintah di situ. Kalau mazhab Imam Syafi'i dikaitkan dengan hadis tadi, jangan dekat-dekat musola kalau orang punya kemampuan kurban tapi nggak berkurban. Hukumnya adalah menjadi sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Hukumnya menjadi sunnah yang dikuatkan. Tapi bukan berarti sunnah muakkad dan kemudian kita tidak jalankan, tidak ada sanksi dosa, berdosa. Ada kebencian yang amat sangat Nabi, kata Imam Nawawi, saat seseorang punya kemampuan berkorban tapi tidak berkorban. Yang jadi masalah ukuran mampunya seperti apa Pak Ustaz? Ukuran mampunya itu ulama beda pendapat. Tapi jumhur ulama, ya, ukuran mampunya itu adalah ma'indahu fi ayyam tasyrik fi yaumin nahr wa ayyam tasyrik, ketika dia pada hari nahr dan hari tasyrik dia mampu untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya selama 3 hari dan mampu untuk membeli hewan kurban ya. Jadi kita punya duit cukup buat beli hewan kurban saat datang hari raya Idul Kurban, dan punya duit cukup untuk memenuhi kebutuhan diri kita dan anak kita selama hari raya kurban dan hari-hari tasyrik. Berapa hari jadi? Ya, kurban dan hari raya tasyrik. Hari tasyrik berapa hari? 3. Ya, berarti 4 hari. Ya. Kita punya kemampuan untuk menafkahi, untuk memberi makan selama 4 hari itu, maka berarti kita terhitung orang yang mampu. Berapa hewan kurban harga kambing sekarang? 4 juta. 4 juta. Ya. Kita sehari berapa makan? Istri kita berapa? 2 anak kita berapa? Tinggal kali 4 hari. Taruhlah ukurannya misalnya kita punya duit 6 juta atau 6,5 juta. Saat datang hari raya Idul Adha maka kita tergolong mampu. Bapak sekalian. Ya. Pak Ustaz, utang banyak. Ya, utang banyak itu lain masalah. Kalau utang wajib hukumnya dibayar. Wajib. Terkecuali, ya, ulama mengatakan illa kecuali fi inzarihil usr. Maksudnya begini, ada waktu yang bisa ditangguhkan untuk membayar utang dan ada jaminan kita bisa membayarnya. Walau tokoh kita punya jaminan bisa membayarnya dan masih ada tenggang waktu untuk kita tunda membayar hutang itu, maka saat itu terkena hukum juga sunnah muakkad. Misalnya kita kerja punya kreditan apa ya gitu kan, punya kreditan apa ya, hitung waktu, wah masih ada waktu nih ntar kalau buat kreditan ya. Kurban masih tinggal besok, sedangkan kreditan bulan depan, akhir bulan masih bisa, dan punya jaminan untuk bisa bayar hutang sekalipun kita berkurban, maka berarti kita tergolong orang yang mampu. Ya, tapi kalau hutangnya numpuk buat bayar listrik, buat bayar cicilan buat sekolah anak, buat ini duit cuma 6 juta ya jangan. Ya, kalau nggak mampu, ya mampu. Jadi kurban sangat dianjurkan.
Dan kemudian hewan-hewan kurban itu yang tadi diterikat dengan batas-batasan syariat, di samping dia itu ada usia tertentu yang harus kita nggak boleh tidak. Hewan kurban itu juga itu harus memenuhi kafiyun fil afiyah, dia harus sehat. Kafiyun afiyah dalam bahasa fikih, harus sehat, nggak boleh ajar, nggak boleh pincang, ya. Nggak boleh buta, nggak boleh juga sakit, atau nggak boleh juga dia makan kotorannya sendiri, Ada yang mau kalau hewan makan kotoran sendiri, ada. Dia lama di kandang, kasih makannya itu nggak sesuai jadwal, kadang nggak dikasih makan, akhirnya kelaparan, dimakan kotorannya. Hewan yang makan kotorannya sendiri itu sumber penyakit, dan menjadi ada sebagian ulama haram, ada sebagian makruh. Kalau Imam Syafi'i itu haram. Ya. Jadi hati-hati Pak sekalian, karena terkait keabsahan kita berkorban, kesehatan hewan itu. Ya. Pak Ustaz, kita beli hewan mah nggak pincang, nggak pincang Pak Ustaz. Tapi pas sampai ke rumah pincang karena kecelakaan di kendaraan misalnya Pak Ustaz, minta tukar, karena nggak sah, tanggung jawab dia. Pak Ustaz, saya beli hewan itu sehari sebelum hari raya Idul Adha, banyak anak-anak matanya dicolok-colok, kita nggak tahu, tapi matanya buta, Ustaz, nggak sah. Ada resiko seperti itu membuat nggak sah. 3 hari udah datang ke rumah, makan telat, akhirnya sakit, nggak bisa diri Pak Ustaz, tidak sah. Tapi cukup disedekahkan saja. Dagingnya dipotong karena masih ada nyawanya, dipotong dan bagikan dagingnya sebagai sedekah saja. Tapi bukan kurban, karena ibadah itu terikat dengan terikat sunnah dan wajibnya itu adalah ibadah itu terikat pertama dengan kewajiban ibadah itu untuk apa. Yang kedua niatnya, di antara sedekah kurban ya kurban. Seperti kurban terikat dengan hewan ternak yang tadi saya sebutkan. Kan Pak Ustadz tujuannya kan berbagi ke orang susah. Tujuannya biar mereka bisa makan daging. Kenapa enggak daging bebek Pak Ustadz, daging ayam kan sama juga, ngenyangin perut juga, tidak terikat dengan syariat. Bentuk hewan kurbannya sudah terikat, tidak bisa. Ya. Terus karena hewan kurban itu yang mahal adalah nyawanya, bukan dagingnya Pak sekalian. Nyawanya itu yang mahal. Kalau dagingnya yang mahal, ya Allah ya Allah, berarti baru di situ boleh hewan ternak apa saja. Tapi terikat dengan hewan kurban yang tadi karena memang dagingnya yang mahal, nyawanya yang mahal. Jamaah rahimakumullah. Jadi syiar Zulqa'dah dan Zulhijjah itu buat kita itu begitu banyak. Makanya kalau kita mampu usaha. Cuma terkadang ketika memasuki Idul Adha baru berangan-angan pengen kurban. Padahal terkait dengan kurban itu tergantung perencanaan kita sebelum hari raya Idul Kurban. Ya, kita tahu bahwa kambing itu harganya 4 juta. Kita tahu kambing harganya 4 juta. Kenapa tidak kita nabung setelah kurban? Setelah kurban kita mulai nabung. Tahun depan saya mau berkurban. Nabung dikit-dikit. Kalau sehari 5.000 sebulan berapa? Sehari 5.000 sebulan berapa? Hah? 150. Setahun jadi berapa? Tahun? Juta? 2 juta? Hampir 2 juta. 2 tahun? Ya, udah mendekati 4 juta. 2 tahun setengah udah 6 juta. 2 tahun setengah udah bisa kurban gitu. Kalau setahun sehari 5.000, sehari 10.000, sebulan 300.000. Setahun berapa? Ya, 3.600.000 dapat kambing, setahun bisa berkurban kalau sehari 10.000.
Kita nggak ada Pak Ustaz. Dari mana? Dari mana Pak Ustaz? Ente bisa beli rokok bisa sebungkus berapa? Samsu berapa kan? 25.000. Samsu 25.000. Ya, sebungkus. Ya setengah bungkus dulu aja dah. Yang 10.000-nya nabung buat kurban. Nabung buat kurban. Sehari setengah bungkus, yang 10.000-nya buat kurban. Setahun depan kita sudah bisa kurban. Masalahnya terkadang kita nggak punya perencanaan. Udah tahu tiap tahun kurban kita nggak punya duit, kita malas nabung. Ya, kita malas nabung. Padahal itu tadi, yang namanya menjalankan syariat Allah, sering saya katakan, yang Allah nilai itu bukan saat momen kita menjalankannya, itu bukan. Yang dinilai oleh Allah sebelum kita menjalankan ibadah. Borotnya apa? Tujuannya apa? Niatnya apa? Itu yang dinilai. Ibadah, semua ibadah begitu. Bukan saat kita menjalankan ibadah. Kita sholat, bukan saat menjalankan sholat. Yang dinilai adalah borotnya. Adakah maksud-maksud lain ente sholat? Adakah kepentingan-kepentingan lain saat ente sholat? Apakah ikhlas karena Allah? Itu yang pertama dilihat. Semua ibadah begitu. Haji juga begitu, kurban juga begitu. Bahkan secara khusus dalam Al-Quran Allah katakan tentang kurban. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha, dalam surat Al-Hajj. Allah tidak akan terima daging-daging hewan sembelih yang kalian sembelih. Wala dima'uha, dan darah yang mengalir tidak akan Allah terima. Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang Allah terima itu adalah takwanya. Takwanya ente berkurban. Ente benar-benar takwa dalam berkurban. Maksudnya niat ikhlas, dan dengan susah payah ente nyelengin duit, nabung, nyari duit, bersusah payah sampai pada saatnya berkurban, ente berkurban. Ya, mendapat kecukupan harta dengan susah payah, dan kemudian ente kurbankan di jalan Allah dengan membeli seekor kurban. Maka itu yang dinilai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Haji juga begitu. Haji juga begitu, Mas sekalian. Sehingga kisah Ibnu Mubarak, kisah muwafaq itu masyhur kalau kita pergi haji. Khutbah di Arafah itu bahasa Arab itu masyhur, selalu dikisahkan tuh kisah Ibnu Mubarak yang nggak pernah pergi haji, tapi dia itu dengan cara menabung, usaha yang didapatkan, keuntungan dari usaha yang didapatkan ditabung sedikit sampai waktunya dia merasa cukup untuk bisa berangkat pergi haji. Dia pergi haji, akhirnya ada tetangganya kesusahan, dia tolong sama dia, yang harus mengorbankan setengah biaya haji dia. Akhirnya nggak jadi berangkat pergi haji, bertahun-tahun dia nabung. Maka kemudian disebut sebagai haji yang mabrur, namanya muwafaq. Hajinya mabrur, padahal nggak pernah pergi haji, tapi disebut haji mabrur. Ya, nggak pergi haji disebut haji mabrur, gimana ceritanya? Itulah agama. Jadi agama itu yang dilihat adalah keinginan yang mendukung, semangat yang mendukung, niat yang ikhlas untuk kita persembahkan untuk Allah dan agama, itu yang dinilai. Ya. Kita mau sholat subuh dari rumah, tiba-tiba jatuh, nggak sempat sholat subuh, akhirnya di rumah sakit dan kemudian meninggal dunia. Udah catat sholat subuh belum? Udah catat sholat subuh kan? Dicatat. Ya. Bahkan kita mau berbuat maksiat, dan kemudian tiba-tiba kita ingat Allah, nggak jadi berbuat maksiat. Jadi kebaikan nggak niat kita? Jadi kebaikan. Kita mau berbuat baik, dan kita jalankan kebaikan itu, mendapat 10 kali kebaikan, pahala 10 kali kebaikan. Jadi bapak sekalian, bagaimana Allah menghargai seseorang itu bersusah payah untuk mempersembahkan dirinya kepada Allah, maka kemudian diberikan pahala yang terbaik. Ya. Kan ada kisah seorang preman, dia ngebunuh nggak tanggung-tanggung 100 orang, yang udah dibunuh 99. Ketika membunuh 99 orang, dia mendatangi 2 ulama, yang satu ulama pendeta, yang satu ulama umat Islam, orang kiai lah. Ditanya kepada pendeta ulama orang Nasrani, ya, baik ulama,
Anda ini preman udah bunuh 99, adakah pintu taubat lagi? Kata pendeta itu enggak. Cuma kebangetan, udah 9 orang dia bunuh, enggak ada pintu taubat. Akhirnya dibunuhlah pendeta itu. Bahkan malah bi'ah, maka sempurna jadi 130 orang. Ya, besokan harinya didatangi ulama. Ulama didatangi, dia tanya, Ustaz, saya udah membunuh 100 orang. Adakah pintu taubat? Ya, maka kemudian dia katakan ulama itu bahwasanya taubat, ampunan Allah maha luas ketimbang secuil taubat yang kau kehendaki. Maka kemudian ya, dia lega, dia bertaubat. Dan ulama itu ngasih saran. 100 orang membunuh, banyak berbuat maksiat, pasti ada masalah dalam diri ente. Ulama itu cerdas, pasti masalahnya adalah kampung ente, tempatnya su. Kata ulama itu, mungkin enggaknya pergi dari kampung ini. Tuh di sana ada kampung, mayoritas orang-orang ini pada ibadah. Nanti ketularan. Pergi ke sana, diikuti saran ulama. Dia jalan menuju kampung itu. Belum berapa jauh dari kampung ini meninggal dunia. Fakhtasoma malaikat. Maka ada 2 malaikat berdebat, ikhtasoma. Yang satu malaikat rahmat, yang satu malaikat azab. Berdebat. Yang satu mengatakan, min ahlin nar, kata malaikat azab, orang ini ahli neraka. Malaikat rahmat enggak. Apa alasannya? Ya, orang ini udah mau berbuat baik. Kata malaikat aja belum pernah berbuat baik. Akhirnya mereka berdua, malaikat paksu itu sudah ukur, diundi. Caranya diundi mana? Gimana? Diukur tuh jasad orang yang mati itu. Kata malaikat rahmat, kalau dia lebih dekat ke orang yang baik, ke kampung yang baik, maka dia min ahlil jannah. Kata malaikat azab, kalau dia lebih jauh, justru lebih dekat ke kampung yang su, maka min ahlil nar. Ayo kita ukur. Diukur. Padahal jasadnya itu lebih dekat, belum berapa jauh dari kampungnya yang su. Tapi karena kemaharahmanan Allah dan malaikat tidak mengetahui, jasadnya itu digeser, ditiup oleh Allah sejauh mungkin dan mendekati wilayah yang di situ banyak penduduknya yang beribadah. Diukurlah, maka ternyata jasadnya lebih dekat ke kampung yang banyak. Menanglah malaikat rahmat. Artinya apa? Allah Maha Rahman. Allah Maha Tahu. Ya, ma ya'zumu min misqalatin min dzarratin min fi qalbin 'abdin. Yang Allah nilai itu sekecil apapun yang ada, sekalipun sebesar biji sawi, sekecil apapun, sekalipun sebesar biji sawi, kebaikan yang ada dalam hati seseorang itu Allah Maha Tahu. Itu dinilai oleh Allah. Ya, hanya Pak sekalian, jangan pernah kita remehkan niat baik kita, sekalipun nggak mampu kita realisasikan. Ya, niat aja udah niat, ingin berbuat baik, sekalipun nggak punya kemampuan. Gitu. Tapi kalau bisa kita realisasi, nah makanya sekalian untuk ukuran Jakarta banyak orang yang sadar kurban, karena banyak orang yang mampu, tapi di kampung memprihatinkan. Ya Allah, hewan ternaknya banyak, ratusan, satu pun nggak dikorbanin, coba bayar. Kenapa? Pemahamannya kurang. Dia nggak mengerti padidah. Kampung tuh ya Allah ya Rabbi, satu masjid ukuran di kampung paling berapa? Tapi kalau Jakarta alhamdulillah, jangankan kurban Jumat aja, yang namanya Jumat berkah, orang ngasih makanan banyak. Jadi sekalian itulah hukum kurban. Hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kebencian yang amat sangat dari diri Rasulullah SAW buat orang yang mampu tapi tidak berkurban. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, namanya. Kemudian tambahan sedikit kalau tidak ada pertanyaan. Masalah keamanan panitia ini yang penting. Ya. Jadi panitia terikat, dia memegang amanah buat orang-orang yang mengamanahkan hewan kurbannya di dalam sebuah masjid kita, Pertama, amanahnya adalah yaitu tadi tentang batasan usia hewan kurban. Yang kedua, memenuhi syarat standar kesehatan. Yang ketiga, uang yang dititipkan itu. Nah ini yang banyak.
Kalau terkumpul uang misalnya 25 juta, maka wajib hukumnya diberikan hewan kurban yang 25 juta. Illa kecuali di awal-awalnya ada akad. Ada akad misalnya 25 juta yang terkumpul itu, maka 1 jutanya buat biaya potong dan biaya plastik. Kalau tidak ada akad, tidak ada akad, terkumpul uang 25 juta, maka harus diberikan hewan 25 juta. Caranya gimana Pak Ustaz? Ya. Di sini ada 24, di sini 25, yang 24 lebih murah Pak Ustaz. Padahal bobotnya sama, mendingan yang 24 kan Pak Ustaz. Enggak juga begitu. Jadi panitia kalau bisa jangan satu tempat saja, survei sekian banyak tempat. Ya. Ada 2 tempat, 24 juta bobotnya misalnya 500 kilo, 25 juta bobotnya 500 kilo. Enakan yang mana? 24 kan? Enakan yang 24. Wah, ada keuntungan 1 juta Pak Ustaz. Lumayan buat panitia, gitu kan? Enggak begitu. 1 juta itu haram. Gimana caranya? Tanya yang 500 kilo 25 juta itu. Kira-kira yang 600 kilo ada nggak yang 25 juta? Tuh gitu. Yang buat yang 600 kilo 25 juta boleh nggak? Oh, ada sih 520, 530. Oh, 500 juta, ya udah timbang. Beli yang itu, bobotnya 530, 25 juta. Bukan yang 24. Kecuali 25 juta itu ada akad. Ya, 1 juta itu buat plastik potong, nah itu dibolehkan. Ya, kadang kagak. 1 orang patungan 3,5. Berarti 7 orang jadi berapa? 24. Panitia nyari kambing, sapi. Sapi ada harga 24, bobotnya misalnya 300 kilo. Di sini bobotnya 300 kilo, harganya cuma 22,5. Wah, beli 22,5. 24, sisanya berapa? 1,5 juta. Kantongin panitia, enggak boleh. Kok enggak boleh? Ya, makanya itu tadi akad perjanjian di awal itu penting. Kesononya nggak perlu akad lagi, udah tradisi. Tradisi di sini misalnya dari awal bahwasanya terkumpul uang 25 juta, maka 1 juta buat biaya potong dan buat biaya plastik. Kesononya ya udah nggak masalah. Awalnya itu diakadkan dulu. Awalnya kesononya nggak perlu lagi, nggak masalah, udah tradisi. Nah ini yang banyak. Kan panitia nyari untung Pak Ustaz. Kalau mau nyari untung dagang. Ya, bukan jadi panitia. Ada pengurus masjid dagang sapi. Ya. Dia nyari untung, boleh nggak? Boleh. Asal jangan jadi panitia. Kalau jadi panitia terikat, amanah. Ya. Ada pengurus masjid nih, pengurus masjid bukan panitia kurban, pengurus masjid dagang sapi boleh. Tawar masjid langsung, berapa sapi lu? 25 juta, 24 ya kagak. Punya untung, itu kagak boleh. Tapi kalau panitia kagak boleh. Ya. Terus Pak Ustaz, gimana seandainya pedagang sapi ini ngasih tip kita, komisi ke kita buat panitia setelah kita beli? Berhubung inti panitia ini buat uang rokok, buat uang lelah 500.000, boleh nggak Pak Ustaz? Itu baru dibolehkan. Itu dibolehkan, dikasih. Ya. Nggak dikasih Pak Ustaz, tapi disindir-sindir dulu, dikasihnya disindir dulu Pak Ustaz. Kita di panitia nih kan capek ongkos begini, ada nggak komisinya? Itu boleh Pak Ustaz, dibolehkan. Itu halal. Jadi ya, kalau ada orang berebut gitu kan, gua beli nyari untung, ya salah itu. Untungnya apa? Beli sapi. Untungnya paling ongkos doang, uang makan dikasih oleh masjid. Kagak ada untung. Untungnya capek. Yang jelas untung pahala. Kalau nyari untung duit nggak boleh, hati-hati, uang haram itu. Nggak boleh. Nah ini yang banyak terjadi. Ya. Dan tapi bukan berarti 24 kita beliin sapi 24 dan kemudian asal beli, jangan. Makanya banyak tempat kita itu, banyak tempat. Ini gimana. Oh ini 24 nih yang paling cakep di sini. Beli.
Kembali cakep tuh kambing, udah tak bobotnya juga luar biasa, udah beli. Apalagi karena iming-iming komisi, kita mau kasih komisi, tukang hewan kurban mau kasih komisi dah, gitu kan. Tahun ini kita beli, tahun besok akhirnya kita kejeblok, sapinya yang bobotnya nggak seberapa. Iming-iming komisi, akhirnya kita asal-asalan beli sapi. Jangan, itu juga jangan, dosa panitia. Nah demikian, karena itu tadi amanah. Ya. Kemudian daging-daging kurban tersebut, daging kurban juga ada ketentuan syariat. Sepertiga boleh dimakan oleh orang kurban. Sepertiga buat tetangga terdekat. Sepertiganya lagi buat orang miskin. Jadi maaf kalau orang miskin ya, dapatnya cuma sepertiga. Karena kurban memang khusus seperti itu. Ya, dikasih orang miskin semua Pak Ustaz, salah. Ya, atau dikasih tetangga semua orang miskin nggak kebagian juga salah. Bahkan sepertiga buat tetangga itu tergolong termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Ada tetangga kita beragama Nasrani, kasih daging kurban. Ya, dia nggak suka kambing Pak Ustaz, kasih daging sapi. Milihnya kambing Pak Ustaz, kasih daging kambing. Itu. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW semasa hidupnya itu bertetangga dengan orang Yahudi. Dan selalu berbuat baik terhadap orang Yahudi tersebut, sampai sahabat mengatakan ya ka'annahu sayuwar risahu, sampai tetangganya mengatakan bahwa orang Yahudi itu akan menjadi ahli warisnya Nabi. Saking baiknya Nabi sama tetangganya yang Yahudi. Ternyata ya beda agama, kurban dikasih oleh Nabi. Nah itu menandakan bahwasanya beda agama, kasih tetap. Kalau nggak dikasih, hati-hati. Ya, kita berdosa panitia itu. Apalagi daging kita berlimpah. Saya juga begitu. Tangga, ada dua tetangga rumah, orang Ambon, kasih. Dampaknya luar biasa. Ya, dampaknya. Sehingga kalau hari raya mereka itu punya makanan lebih, kita suka dikasih, gitu, buat sekalian. Dampaknya luar biasa. Ada keharmonisan kita dalam bermasyarakat. Karena apa? Karena itu tadi, jangan sampai berbeda keyakinan, kemudian dalam tataran hidup muamalah bersama gitu itu ada sekat-sekat gitu keyakinannya. Batasan toleransi udah jelas, lakum dinukum wal jadi. Ya, Tuhanmu ya Tuhan, syariatmu ya syariat, bukan syariatku. Tuhanmu ya bukan Tuhan, syariatmu bukan syariatku. Batasan itu lakum dinukum wal jadi. Bagimu agamamu, bagimu agama. Bagimu Tuhanku, bagiku Tuhan. Toleransi batasan itu. Ya. Luar dari itu dibolehkan. Duduk bersama, ngopi bersama, ngobrol bersama, ya, kerja bakti bersama, saling kunjung kalau ada yang sakit, saling membantu kalau ada kena musibah, saling tolong menolong kalau memang saling ada yang perlu pertolongan. Itu dibolehkan, dianjurkan oleh Nabi. Jadi kalau ada urusan ibadah, lakum dinukum aja. Urusan keyakinan mereka dan keyakinan kita berbeda. Jadi itu cara bagaimana pendistribusian daging. Kemudian juga adabnya daging itu, daging yang disebut oleh agama itu daging bukan tulang. Yang disebut oleh agama itu daging bukan tulang. La yanalallahu luhumha, Allah nggak akan terima daging-daging kurban itu, bukan tulang. Ya. Terus gimana Pak Ustaz? Tulang itu pelengkap. Catat tuh, tulang pelengkap, beli kagak. Satu kresek isinya usus, isinya lagi apa tuh? Jeroan perut semua, dagingnya kagak ada. Kesel sama dia soto. Hah? Jeroan dibuang. Kalau udah mau kasih. Kalaupun dikasih buat orang yang itu, pelengkap doang udah pisahin. Ingat, bercampurnya daging dengan jeroan yang udah kena air itu bisa busuk, bisa bau. Daging itu menjadi awet kalau nggak kena air. Daging kambing nggak kena air awet. Coba lihat tuh tukang sate, berhari-hari digantung begitu aja. Besok ditaruh lagi, digantung lagi begitu. Selama nggak kena air tuh.
Daging juga begitu. Ini jeroan nyampur sama daging. Dikasih ibu-ibu, ibu-ibunya belum sempat masak, sorenya udah bau. Jadi yang dikasih daging bukan kepala, bukan kaki, bukan jeroan, daging yang dikasih. Terus gimana Pak Ustaz? Ya, pelengkap aja, tulang pelengkap, jeroan pelengkap, kaki pelengkap, itu pelengkap. Masuk pelengkap gimana Pak Ustaz? Utamakan daging dulu, makanya panitia. Ya, saat motong korban tuh dagingnya dulu kumpulin. Daging kumpulin, udah kayak gunung daging itu kiloin. Mau dibagi berapa mustahik nih? 700. Kalau 700 berapa ya? Sarang sekilo, sarang sekilo. Tulis sekilo, kilo dulu timbang, masukin plastik sekilo, masukin plastik sekilo, masukin. Jualan mantar aja. Ada bagian yang kerjain, masukin sekilo, sekilo, sekilo. Cukup 700. Atau ternyata masih lebih. Udah dibagi 700 masih lebih, tambahin lagi. Tambahin berapa? Seperempat, tambahin lagi. Untuk yang kita kasih. Ada jeroan. Plastik, kantong plastiknya beda. Kalau bisa, beda. Ini kagak. Ada yang untung dapat, alhamdulillah, nyari udah dapat daging. Ada yang dapat tulangnya doang, ya Allah. Sekali pun masih ada daging. Ingat, kurban itu daging. Yang penting dagingnya, bukan tulang. Tulang pelengkap aja. Gak usah pelit-pelit sama tulang, ada yang mau kasih aja. Ya, dokter mau minta apa? Kaki sapi, kasih aja udah. Karena itu bukan menjadi bagian. Bisa dikonsumsi Pak Ustaz, memang bisa, tapi tetap daging. Yang penting itu adalah kurban daging, bukan bagian-bagian yang tidak penting. Nah itu yang penting kita perhatikan jamaah rahmatullah. Banyak terjadi, apalagi orientasinya banyak yang didapetin. Orientasinya banyak, akibatnya apa? Ya itu tadi, dapat jeroan doang. Khawatir gak jadi pahala buat yang kurban, khawatir. Kalau memang kita nggak bisa menjangkau banyak, cukup tetangga, kan tetangga yang penting tetangga orang miskin, ya. Buat yang kurban yang penting. Tetangga itu gimana kan sudah jelaskan. Imam Baihaqi mengatakan yang namanya tetangga itu arba'una baban, 40 rumah di sekitar rumah kita. Ini masjid sebagai rumah kita, maka 40 rumah di sekitar masjid itu tetangga masjid. Tetangga masjid 40 rumah. Ya, dapat 10 kilo, kalau 40 rumah doang Pak Ustadz. Ya jadiin sekilo, berarti bisa melebar. Bisa melebar. Yang penting itu tadi, itu jangan sampai jadi aib. Tentengannya jeroan doang, kagak ada dagingnya, itu aib dan dosa. Ya Allah, ya Allah. Nah, kesian yang kurban. Nah itu yang banyak terjadi. Makanya panitia kudu perhatikan hal yang demikian. Kalau di masjid saya tuh nggak begitu. Ya, daging dulu, udah daging numpuk, tulang silakan kerjain, patah-patahin silakan terus. Ya. Terus kemudian udah daging bagi berapa ratus, sepakatan berapa panitia 1 kilo, pasaran 1,5 kilo, udah cukup sesuai kesepakatan kita, baru tambahan tuh tulang, tambahan. Itu buat sekalian. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup ya? Ada, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah beri kemudahan kita untuk beramal ibadah. Memberi kemudahan kita untuk berkorban. Semoga Allah beri kemampuan kita untuk menjalankan ibadah haji dan ibadah kurban. Mengampuni kesalahan kita, kesalahan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak ada. Semoga Allah jadikan anak keturunan kita anak yang soleh dan solehah. Allah berkati usia kita, Allah berkati umur kita, dan pada waktunya nanti Allah pertemukan kita dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. Alhamdulillah ya kenapa sama kita baca doa. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala lama asrafna fatub alaina tawbah taghfir li kulli hawbah wastur lana
وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعطى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طب صحبه والحمد لله في البدء والتناهي وآله وصحبه عدد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل الفاتحة بحق الفاتحة وبرحمة الفاتحة وبمجاهدنا في صلاة لنا باب الخير وافتح لنا باب السلام ودعوهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها السلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.